saged wau patrape saged mboten angel to. Lah mangke nanti kalau sudah selesai gembleng kendaraan panjenengan di dalam laku suci menuju abadi itu adalah patrap samadhi manunggal jati. Nah itu kendaraannya itu. Jadi nanti patrap samadhi manunggal jatinya itu lebih ditekankan lebih ditekankan agar supaya panjenengan benar-benar bisa menguasai, karena dia adalah kendaraan Kalau diibaratkan sama seperti kendaraan di dalam perjalanan laku suci menuju abadi. Nah, kendalinya atau setirnya adalah jati diri Ingat, jati diri itu adalah setirnya atau kendalinya atau kemudinya. Nah, sedangkan kendaraannya adalah patrap samadhi manunggal jati. Nah, patrap samadhi manunggal jati ini luas sekali, kalau dikaji itu luas sekali. Karena dia menyangkut banyak hal menjadikan banyak hal, menyangkut banyak hal, menyempurnakan banyak hal. Semakin sering panjenengan melakukan patrap samadhi manunggal jati, semakin mengerti, semakin memahami, semakin mengetahui apa dan bagaimana itu patrap samadhi manunggal jati, semakin teratur ketika melakukan patrap samadhi manunggal jati. Terus semakin tetap hidup madep mantep, atau dalam bahasa awamnya istiqomah. Semakin asli jati diri panjenengan, semakin asli jati diri panjenengan, semakin murni kesadaran panjenengan, semakin peka kesadaran panjenengan, semakin lurus jalan panjenengan. Terus masalah-masalah semakin tidak kenal sama panjenengan. Nah, itu adanya di patrap samadhi manunggal jati. Dan yang perlu dan penting panjenengan ketahui dalam bahasa sederhana, kalau bahasa sederhananya, semakin panjenengan manunggal jati, semakin panjenengan bodoh. Semakin panjenengan manunggal jati, manunggal jatinya semakin erat, semakin lengket, ora iso dipisah nih maneh, semakin bodoh. Lah itu kita yang sesungguhnya. Bodoh itu kita yang sesungguhnya. Sebelum Adam Hawa. Sebelum Adam Hawa. Ngerti, paham, tahu, tapi tidak bisa aku. Ngerti, paham, tahu, klik, wis pokoknya bener-bener ngerti, bener-bener paham, bener-bener tahu, tapi tidak bisa aku. Mudeng mboten jenengan?
gak iso kemingsun. Bener-bener gak iso kemingsun. Semakin bodoh dikarenakan manunggal jati. Jangankan orang lain yang masih awam, semakin bodoh dikarenakan manunggal jati. Jangankan orang lain yang masih awam, panjenengan sendiri harus berhati-hati. Panjenengan sendiri harus berhati-hati. Karena kebodohan kita yang sesungguhnya sebagai manusia hidup di dunia ini yang dipegang kerikil, jika hatinya berkata emas, maka kerikil itu jadi emas. Jangankan orang lain yang awam, diri kita sendiri harus berhati-hati. Karena semakin bodoh dikarenakan manunggal jati, semisal tangan kita megang kerikil, tapi hati kita berkata emas, maka kerikil itu jadilah emas. Itu loh kebodohan manusia yang sesungguhnya sebelum Adam Hawa. Dimulai dari sejarah Adam Hawa, cerdas, pinter, ning ora iso apa-apa. Itu. Cerdas, pinter, dimulai dari Adam dan Hawa, dimulai dari kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa, pinter, bisa menamai apapun. Ini rumput, ini pohon ini namanya A, pohon itu namanya B, makhluk ini namanya A, makhluk ini, pinter banget. Bahkan yang tidak nyata bisa disebut, bisa dinamai. Apa yang tidak nyata? Dinamai sebagai gaib, saking pinter itu. Yang lebih parah lagi, gaib itu pocong, gendruwo dianggapin. Padahal gaib kuwi mau urip. Jadi di sini jangan salah paham, nggih. Jadi gaib yang dimaksud gaib itu adalah hidup. Kenapa hidup disebut gaib? Karena hidup itu nyata ada, namun keawaman kita tidak bisa melihatnya. Jadi untuk bisa melihat hidup itu dibutuhkan manunggal secara hakiki dengan hidup itu sendiri. Begitu juga dengan Tuhan. Makanya Tuhan disebut sebagai maha gaib. Karena apa? Karena untuk bisa menyaksikan Tuhan harus manunggal dengan Tuhan itu sendiri. Kalau tidak manunggal ya tidak bisa. Itu maksud daripada gaib. Jadi gaib itu bukan jin, bukan setan, bukan pocong, bukan gendruwo, itu bukan. Itu namanya makhluk halus atau makhluk lelembut, bukan gaib. Nah, sesungguhnya setiap manusia hidup yang bisa kembali kepada jati diri pribadinya yang asli, yang sesungguhnya, ingin tidak mempan dibacok, itu tidak butuh ilmu kebal. Supaya dagangannya laris itu tidak perlu ilmu penglarisan. Jadi bodohnya manusia hidup yang sesungguhnya jangan diremehkan, ya. Karena apa? Karena bodohnya manusia hidup itu air, ya. Bodohnya manusia hidup itu api, bodohnya manusia hidup itu angin,
bodohnya manusia hidup itu bumi. Jangan main-main dengan air. Dengan angin jangan main-main. Dengan api jangan main-main, apalagi dengan bumi. Karena jika keempat ini menunjukkan dirinya, nggak ada yang mampu menghalau. Tidak ada yang mampu menghalau. Antengnya banyu, diamnya air, menghanyutkan loh, menenggelamkan. Jangan main-main. Semilirnya angin, memporak-porandakan loh, jangan main-main. Hangatnya api, wow, membakar loh. Tenangnya bumi, menimbun loh. Jangan main-main. Itu loh bodohnya manusia hidup yang sesungguhnya. Tapi selagi aku ini masih muncul, mereka yang bodoh. 5 ruh ini yang bodoh. Kalau akunya masih muncul. Karena aku sesungguhnya adalah mereka berlima, bukan raga kita. Aku yang sesungguhnya adalah kemanunggalan mereka berlima, bukan wadahnya. Kalau wadahnya nggak bisa apa-apa. Didoni yo cinta kasih sayang, didek-idek yo cinta kasih sayang, ora dipakani yo cinta kasih sayang, dipakani yo cinta kasih sayang. Dene mung isone kuwi tok. Nah, kalau sampai akunya ini keluar, cinta kasih sayangnya hilang. Nah, kalau cinta kasih sayangnya hilang, tidak ada yang bisa menarik 5 ruh kita. Nggak ada. Nah, karena tidak ada yang membuat 5 ruh kita tertarik, nah akhirnya mereka berlima tidur. Untuk lebih klik lagi, saya akan mengulangi apa yang sudah saya sampaikan sore tadi, nggih, supaya panjenengan lebih klik lagi. Karena ini adalah kendaraan kita. Yang tidak boleh lupa sama sekali, pokoknya sama sekali tidak boleh lupa. Nggak pakai tapi di sini. Nggak bisa kompromi di sini, nggak bisa kompromi. Bahkan ketika kita lahir ke dunia ini, salah satu dari mereka berlima ini berkata, lamun jeneng sira eling sun ilingi, lamun luput sun bondo. Maksudnya, kalau kamu ingat, aku juga ingat. Namun jika kamu sampai tidak tepat, maka aku akan mengikatmu. Itu salah satu dari mereka itu berkata seperti itu. Artinya, tentang jati diri kita, ini tidak bisa kompromi, tidak bisa tidak. Tidak pakai tapi. Tidak pakai mungkin, tidak. Harus. Makanya, ini harus tertanam kuat di dalam diri kita.
dan kita menjaganya dengan kesadaran cinta kasih sayang, agar supaya dia dapat tumbuh rindang di dalam diri kita, sehingga diri kita bisa berteduh di bawahnya, bernaung di bawahnya. Jadi yang sama sekali kita tidak boleh lupa adalah bahan dan asal-usul diri kita. Yang perlu diketahui bersama, diri kita terdiri dari 3 hal. Diri kita terdiri dari 3 hal. Kalau di dalam pelajaran kitab dijelaskan, barang siapa mengenal diri, maka dia mengenal Tuhan. Diri yang dimaksud itu terdiri dari 3 hal. Pertama, raga atau wujud. Kedua, jiwa atau sukma. Yang ketiga, hidup atau ruh suci. Nah, persatuan 3 hal inilah yang dimaksud diri. Kenapa disuratkan barang siapa mengenal diri, dia pasti mengenal Tuhan? Karena 3-tiganya ini dari Tuhan loh. Nah, kalau kita berupaya mempelajari, mengkaji dan mempraktekkan 3 hal ini, semuanya berujung di Tuhan. Makanya barang siapa mengenal diri pasti mengenal Tuhan. Karena apa? Karena ujung pangkal daripada 3 hal diri kita ini adalah Tuhan itu sendiri. Raga kita, wujud kita, bahannya adalah cinta kasih sayang. Sedangkan asal usul raga kita adalah dari cinta kasih sayang Tuhan. Bahannya jiwa kita dari 4 ilmu. Sedangkan asal usulnya jiwa kita dari 4 ilmunya Tuhan. Bahannya hidup kita adalah Tuhan. Sedangkan asal usul hidup kita dari ruhnya Tuhan. Nah, ini tidak boleh lupa, Nah, sesungguhnya tentang ini itu sudah saya informasikan tanpa tedeng aling-aling di banyak video, di banyak video. Namun pada waktu itu saya masih belum menekankan, Saya masih belum menekankan. Saya pikir gini, mosok koyo ngono ae kudu ditekankan. Masa nggak bisa menyadari sendiri gitu? Masa nggak bisa menyadari sendiri? Jadi benang merah dari apa yang sedang kita kaji bersama, benang merahnya dari apa yang sedang kita praktekkan bersama adalah kesadaran gitu. 1. Yang kedua, sejak pertama kali asma sejati kita dilungguhkan, itu kita sudah dewasa. Betapapun dia masih balita. Satu misal, ada seorang pelaku spiritual hakikat hidup masih balita, katakanlah umur 5 tahun atau di bawah umur 5 tahun atau di atas umur 5 tahun, sebelum 10 tahun, itu kan disebut balita. Asma sejatinya dilungguhkan. Lah, sejak pertama kali asma sejatinya dilungguhkan, dia itu sudah dewasa di situ. Udah dewasa. Apalagi kita yang sudah sekian. Gitu. 1. Dimulai dari dilungguhkannya asma sejati, kita sudah dewasa. 1. Yang kedua, apa yang sedang kita kaji, apa yang sedang kita praktekkan bersama adalah tentang kesadaran. Nah, kalau
antara dewasa dan kesadaran ini disandingkan, berarti kita harus bagaimana itu? Coba. Antara dewasa dan kesadaran ini disandingkan, dijejerke, kita harus bagaimana? Kalau salah, bisa ingat sendiri. Nggak nunggu ada yang mengingatkan. Kalau lupa, bisa ingat sendiri. Nggak menunggu ada yang mengingatkan. Kalau males, bisa semangat sendiri. Tidak nunggu ada yang memotivasi. Tentang laku, bisa laku sendiri. Tidak menunggu inspirasi. Kalau jatuh, bisa bangun sendiri. Nggak menunggu uluran tangan. Itu loh orang dewasa. Begitu loh kesadaran. Nah, dari dua kata kunci yang menjadi benang merah di dalam laku spiritual hakikat hidup ini, kita sudah wah, di situ itu sudah wah gitu loh. Secara umum, pelajaran tertinggi adalah pengkajian rasa. Secara umum, pengkajian rasa atau ngaji rasa. Secara umum itu sudah sangat tinggi. Lah, ngaji dewasa, ngaji kesadaran, pengkajian dewasa, pengkajian kesadaran. Ini sudah melampaui tinggi. Nggak ada yang lebih tinggi dari itu, nggak ada. Yang lebih tinggi, pelajaran yang lebih tinggi dari kedewasaan, pelajaran yang lebih tinggi dari kesadaran, nggak ada. Kenapa saya katakan nggak ada? Karena Tuhan yang menjadi pusaranya, Tuhan yang menjadi makomnya, yang menjadi dimensinya. Jadi kalau lemes harus bisa semangat sendiri. Nggak butuh motivasi, jangan mencari motivasi. Kalau butuh motivasi, mencari motivasi, berarti belum dewasa. Belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Belum sadar. Belum sadar. Kalau mengalami semangat surut, lupa, nggak ada gairah, kok mencari motivasi keluar, mencari inspirasi keluar, berarti percuma asma sejatinya dilungguhkan dan sedang tidak mengkaji serta mempraktekkan kesadaran. Masih awam bloko. Gitu loh, masih awam bloko. Saya pernah mengeluarkan sebuah konten video bahwa sesungguhnya siapapun dia, pelaku spiritual hakikat hidup, kalau sudah selesai gembleng atau manekung, dia adalah maha guru. Masuk maha guru kok butuh motivasi? Harusnya kan memberi motivasi. Masa maha guru kok mencari inspirasi? Harusnya kan memberi inspirasi. Masa maha guru kok kalau lupa nunggu ada yang mengingatkan? Harusnya kan bisa mengingatkan. Bukan nunggu ada yang mengingatkan ketika salah, luput. Nah itu.
Nah, tentang ini kita akan berhadapan dengan bahayanya air. Kita akan berhadapan dengan bahayanya angin. Kita akan berhadapan dengan bahayanya api. Bahkan kita akan berhadapan dengan bahayanya bumi. Namun betapapun bahayanya, mereka berempat adalah sedulur kita dan sedang manunggal dengan kita. Bahaya yang saya maksud bagaimana? Karena kita adalah maha guru, maka apapun yang kita lakukan harus menjadi teladan kan? Harus menjadi contoh kan? Harus menjadi motivasi, harus menjadi inspirasi bagi yang lain gitu loh. Kira-kira begitu enggak? Lah, ketika segerak-geraknya kita, segerik-geriknya kita adalah tauladan bagi yang lain, contoh bagi yang lain, motivasi bagi yang lain, inspirasi bagi yang lain, penyemangat bagi yang lain, panjenengan akan menghadapi bahayanya air, angin, api, dan tanah. Di saat melakukan pergerakan dan melakukan pergerikan. Misal contoh, saya ngambil contoh yang sederhana saja, yang saat-saat ini sedang populer di dunia maya. Panjenengan bergerak dan bergerik membuka Facebook katakanlah. Maka apapun yang panjenengan lakukan selama membuka Facebook, ini harus jadi motivasi bagi yang lain. Harus jadi teladan, harus jadi contoh, harus jadi inspirasi. Misalkan menulis sesuatu, maka tulisan panjenengan harus menjadi contoh. Harus menjadi inspirasi. Harus menjadi teladan di situ. Misalkan panjenengan upload gambar, maka gambar yang panjenengan upload itu harus jadi inspirasi. Harus jadi contoh, harus jadi teladan. Nah, ketika hal ini terjadi, kan tidak semua orang itu dewasa, tidak semua orang itu berkesadaran kan. Mereka yang belum dewasa, mereka yang belum berkesadaran, komentar, sombong. GR. Nah. Itu kalau di dunia maya. Di dunia nyatanya sama. Ya, saya tahu setiap harinya seperti apa. Tiap hari lo bertengkar terus sama suaminya, sama istrinya bertengkar terus. Kok berbicara Tuhan? Pret. Itu kan kemarin. Ya enggak? Itu kan kemarin. Dan kemarin itu kan sudah bukan milik kita. Satu. Nah, kemarin itu kan kita belum seperti ini. Jadi ketika ada yang begitu, matur suwun. Matur suwun. Berarti mereka masih berada di masa lalu kita. Yang sudah bukan milik kita. Berarti kan orang sangkut paut itu. Orang sangkut paut. Seperti itu. Ini mau ndak mau gitu loh. Kita ndak bisa sembunyi. Nggak bisa kita sembunyi. Sembunyi di mana? Long baik kok sembunyi. Kebajikan kok sembunyi. Kebenaran kok sembunyi. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kita harus melakukan. Bukan menunjukkan, tapi melakukan gitu loh. Kita sedang tidak menunjukkan kebaikan. Kita sedang melakukan kebaikan. Perkara orang lain mengetahui saya melakukan kebaikan, itu hak mereka, itu perkara mereka. Kira-kira gitu kan? Kita sedang melakukan kebaikan.
bukan sedang menunjukkan, apalagi pamer kebaikan, bukan. Kenapa kok melakukan kebaikan? Karena kita sesungguhnya baik gitu loh. Karena kita sesungguhnya baik. Karena kita sesungguhnya baik, maka suka enggak suka kita kan harus melakukan baik. Harus berlaku baik kan. Nah, mereka yang belum dewasa, belum berkesadaran, pasti menceng gitu loh. Pasti menceng, pamer sok baik. Lah sok baik. Lah karena belum dewasa kan. Dikiranya setiap orang itu tetap di hari Senin, enggak pernah masuk hari Selasa, itu enggak pernah di hari Senin terus. Panggah ning kono. Nah, orang yang belum dewasa kan pemikirannya seperti itu. Orang yang belum berkesadaran kan pemikirannya seperti itu. Dikiranya hari itu cuma satu tok, hari Senin tok. Jadi kalau punya kesalahan berarti selalu salah. Lah ning hari sama tok. Kayak gitu. Nah, kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kita bergerak males kalau nggak ada yang memberi motivasi, nggak males bergerak. Kalau tidak mendapat inspirasi, piye ya supaya semangat patrap apa nganggo ngombe ekstra jos. Ya, gitu. Wah, barangkali si Bebek atau si Ayang-Ayang update status indah. Karena biasanya kalau habis membaca status Bebek, status si Ayang yang indah, semangatku kembali lagi. Oh, barangkali kalau tahu wajah terbarunya Yayang, Bebek, semangatku kembali muncul. Apa kuwi apa? Sebegitu remehnya kau remehkan dirimu sendiri. Biasanya kalau habis ngelihat foto terbarunya Bebek, foto terbarunya Yayang, semadiku bisa berjam-jam. Segitu rendahnya kau merendahkan dirimu sendiri. Sehingganya sampai kalau ndak ada yang menyemangati, ndak punya semangat. Karena dia cinta matiku. Cinta terakhirku. Aku nggak bisa hidup jika tanpa dia. Dia ninggalin aku, dia mutusin aku, mati deh gua. Pret. Sebegitu rendahnya engkau merendahkan dirimu. Itu loh. Saudara-saudari kita yang belum dewasa, yang belum berkesadaran itu seperti itu. Dan kita akan menghadapi ketika kita melakukan kebaikan gitu. Ya. Dan mereka akan menuduh kita sok baik, pamer, sombong. Padahal kita sedang melakukan kebaikan, bukan pamer kebaikan, bukan menunjukkan kebaikan. Artinya kita akan menghadapi bahayanya air, angin, api, dan bumi. Namun jangan resah. Karena air, angin, api, dan bumi adalah sedulur papat kita yang sedang manunggal. Asalkan kita tidak berhenti, asalkan kita tidak menyerah dan terus bergerak sesuai jalurnya, tidak akan terjadi apa-apa. Jangan resah. Saya ulang. Bagian diri kita yang pertama adalah raga atau wujud atau jasad. Bahan raga kita dari cinta kasih sayang. Sedangkan asal-usul raga kita dari cinta kasih sayang Tuhan. Bagian diri kita yang kedua adalah jiwa atau sukma.
atau 4 anasir. Bahan dari jiwa atau sukma atau 4 anasir kita adalah ilmu, ya, dari ilmu. Sedangkan asal usul jiwa kita atau sukma kita atau 4 anasir kita adalah 4 ilmunya Tuhan. Bagian diri kita yang ketiga adalah hidup atau ruh suci atau ruh kudus. Bahannya hidup atau roh suci atau roh kudus kita adalah Tuhan. Sedangkan asal usulnya hidup atau roh suci atau roh kudus kita adalah ruhnya Tuhan. Wujud kita atau raga kita atau jasad kita yang satu ini ditempati oleh 5 ruh utama. Wujud kita, raga kita, jasad kita yang jumlahnya cuma 1 ini ditempati oleh 5 ruh utama. Masing-masing 5 ruh utama ini tersebut sebagai mutmainah, aluamah, hidup, amarah, dan supiyah atau wahyu pancagaib, yaitu kunci, paweling, asma sejati, mijil, dan singkir. Masing-masing 5 ruh utama yang menempati tubuh kita yang satu ini memiliki sifat dan sikap sendiri-sendiri, asli bawaan dari sananya, yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dirubah, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Sifatnya ruh pertama kita yaitu mutmainah adalah pasrah kepada Tuhan. Sedangkan sikapnya adalah manembahing kawula Gusti. Sifatnya ruh kedua kita yaitu aluama adalah menerima keputusan Tuhan. Sedangkan sikapnya adalah manunggaling kawula Gusti. Sedangkan sifatnya ruh ketiga kita yaitu hidup adalah mempersilahkan kuasa Tuhan. Sedangkan sikapnya adalah leburing kawula Gusti. Sifatnya ruh keempat kita yaitu amarah adalah merasakan kenyataan Tuhan. Sedangkan sikapnya adalah sampurnaning kawula Gusti. Sifatnya ruh kelima kita yaitu supiyah adalah menebar cinta kasih sayang Tuhan. Sedangkan sikapnya adalah sampurnaning pati lan urip. Lima ruh yang menempati wujud kita yang satu ini mempunyai tempat tugas sendiri-sendiri. Mempunyai tempat tugas sendiri-sendiri. Ruh kita yang pertama yaitu mutmainah. Sifatnya pasrah kepada Tuhan, sikapnya manembahing kawula Gusti,
tempat tugasnya ada di kedua mata kita. Sedangkan tempat tugasnya ruh kita kedua, yaitu aluamah, yang sifatnya menerima keputusan Tuhan dan sikapnya manunggaling kawula Gusti, itu di hidung. Sementara tempat tugasnya hidup kita itu ada di 3 titik. Lah, 3 titik inilah yang selama ini diulek-ulek karo para pelaku spiritual, tapi ndak pernah jebol. Nah, tempat tugasnya hidup kita, tempat tugasnya ruh ketiga kita, yaitu hidup, yang sifatnya mempersilahkan kuasa Tuhan dan sikapnya leburing kawula Gusti, ini oleh seluruh pelaku spiritual diuplek-uplek, tapi selama itu ndak pernah jebol. Apa sajakah tempat tugasnya hidup? 1. Baitul Makmur atau otak atau pikiran kita. Kedua, Baitul Muharram atau hati atau batin kita. Dan yang ketiga adalah Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang tak lain dan tak bukan adalah kelamin atau syahwat kita. Kenapa? Hampir seluruh para pelaku spiritual ndak mampu jebol 3 titik ini dikarenakan 1. Pengkajiannya tidak bisa dilakukan dalam keadaan lupa diri, tidak ingat diri atau tidak tahu diri. 1. Yang kedua, dikarenakan pengkajiannya tidak bisa dengan nyambi. Ya, dengan nyambi. Ngertos nyambinya? Dengan nyambi, bahasa Indonesia ini nyambi apa enggak? Sambil ya. Nah, bisa disebut sampingan juga ya. Sambil nyampingan atau nyambi, sirik, iri, dengki, benci, dendam, fitnah, mencari-cari kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, enggak bisa. Gitu loh. Jadi tempat tugasnya hidup, tempat tugasnya ruh ketiga kita, yaitu hidup atau ruh suci atau roh kudus, adalah ada 3 titik. Yang pertama, otak atau pikiran atau Baitul Makmur dalam bahasa spiritualnya. Bahasa spiritualnya keren kan? Baitul Makmur padahal utak. Itu sama enggak ngono. Baitul Makmurmu, Baitul Makmur padha karo utakmu kan waduh ngono. Saya ulang. Tempat tugasnya hidup kita atau ruh suci atau ruh kudus kita yang sifatnya mempersilahkan kuasa Tuhan dan sikapnya leburing kawula Gusti. 1. Ada di Baitul Makmur atau otak atau pikiran kita. Yang kedua, ada di Baitul Muharram atau hati atau batin kita. Sedangkan yang ketiga ada di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang tak lain dan tak bukan adalah kelamin atau syahwat kita. 3 titik inilah
yang menjadi tempat tugasnya hidup, yang sifatnya mempersilahkan kuasa Tuhan, sikapnya leburing kawula Gusti. Ketika hidup bertahta atau berkuasa, menguasai dunia, dia bertahta atau bersinggasana di Baitul Makmur atau otak atau pikiran. Ketika hidup bertahta atau bersinggasana, menguasai spiritual atau akhirat kalau dalam bahasa awamnya, dia bertahta atau bersinggasana di Baitul Muharram atau hati atau batin kita. Sedangkan ketika hidup menguasai tentang penciptaan, kesempurnaan abadi, dia bertahta atau bersinggasana di Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, yang tak lain dan tak bukan adalah kelamin atau syahwat kita. Sedangkan tempat tugas ruh kita keempat, yaitu amarah, yang sifatnya merasakan kenyataan Tuhan dan sikapnya sampurnaning kawula Gusti, itu ada di kedua telinga kita. Dan tempat tugasnya ruh kelima kita, yaitu supia, yang sifatnya menebar cinta kasih sayang Tuhan dan sikapnya sampurnaning pati urip atau sampurnaning jiwa raga atau sampurnaning lahir batin atau sampurnaning dunya akhirat, itu ada di mulut kita. Nah, yang ekstra rawan adalah yang bertempat tugas di mulut kita, yaitu saudara kita Supiah, sang raja, sang ratunya bumi. Karena dia bisa menjadi penentu jiwa raga kita, lahir batin kita, hidup mati kita, dunia akhirat kita, itu bergantung kepada dia. Sebab karena itu orang-orang bijak mengatakan mulutmu harimaumu. Nah, ini yang nyata di situ. Empat ruh atau sedulur papat kita ini adalah alat, adalah merupakan alat bantu atau bisa disebut sarana bantu bagi hidup kita. Atau bisa dikatakan empat ruh atau sedulur papat kita adalah abdinya hidup kita. Dua adalah tangannya dan yang dua adalah kakinya. Dikarenakan sedulur papat adalah abdinya hidup kita, jadi apapun yang mereka berempat lakukan, awal dan akhir harus lapor. Harus ada laporannya, harus ada absennya. Jika tidak, maka hidup tidak mau bertanggung jawab. Nah, kalau hidup tidak mau bertanggung jawab, maka apa yang
telah dilakukan itu akan menjadi karmanya yang melakukan. Gitu. Akan menjadi karmanya yang melakukan. Misalkan yang melakukan mutmainah ya akan menjadi karmanya mutmainah. Kalau yang melakukan amarah ya akan menjadi karmanya amarah. Jika tidak mendapat restu dari hidup. Sebab karena itu mereka berempat harus selalu lapor. Sebelum dan sesudah melakukan tugasnya. Nah, dari kata, dari istilah harus lapor sebelum dan sesudah melakukan tugasnya, berarti 4 ruh atau sedulur papat kita ini wirawiri, sungkem atau sowan kepada hidup kan. Dan dengan istilah sowan atau sungkem kepada hidup berarti ada yang dilalui. Dan yang dilalui yang saya maksud adalah pintu gerbang memasuki tempat tugasnya hidup yang ada di Baitul Makmur atau otak pikiran yang ada di Baitul Muharram atau hati batin dan yang ada di Baitul Muqaddas atau kelamin syahwat. Jadi 3 titik tempat kerjanya, tempat tugasnya hidup masing-masing memiliki pintu gerbang. Lah, pintu gerbang memasuki 3 singgasananya hidup, tempat tugasnya hidup, sedulur papat atau 4 ruh ini harus hafal. Harus hafal. Agar supaya hafal, maka kita melatih atau berlatih bersama mereka berempat untuk mengenal 3 pintu gerbang menuju hidup, tempat tugasnya hidup itu tadi. Dengan cara melakukan patrap samadhi manunggal jati. Gitu. Nah, semakin mereka berempat ini hafal dengan 3 pintu gerbang menuju 3 singgasananya hidup, semakin mereka konsekuen. Ya, semakin mereka konsekuen. Semakin mereka tegas. Semakin mereka tidak maju mundur, tidak ragu, tidak bimbang, tidak takut. Sehingga ketika melakukan laporan tidak ada hambatan di situ. Nah, kalau laporan demi laporan yang mereka berempat lakukan ini tidak ada hambatannya, berarti proses manunggal jati menjadi sangat mudah. Proses manunggal jati menjadi sangat mudah. Sebab apa? Entah itu ketika sedang patrap samadhi atau di luar patrap samadhi, ketika sedang melakukan kebajikan, agar supaya mendapatkan hasil yang maksimal, mereka berempat harus manunggal. Kalau tidak dalam keadaan manunggal, sudah pasti tidak akan mendapatkan kemaksimalan di dalam hal apapun. Sebab karena itu dibutuhkan pelatihan patrap manunggal jati lebih banyak, lebih sering, lebih lama. Setelah selesai gembleng, setelah selesai manekung. Pelatihan manunggal jati lebih banyak, lebih sering, lebih lama. Maksudnya agar mereka berempat ini benar-benar mumpuni di dalam melakukan perjalanan dan di dalam melakukan kemanunggalan. Dikarenakan bagi yang belum ahli ini tidak akan selalu manunggal, gitu. Tidak akan selalu manunggal, tidak akan selalu manunggal.
Ada saat-saat manunggal, ada saat-saat tidak manunggal. Namanya juga masih belajar. Nggih. Namanya juga masih belajar. Lah ketika mereka berlima tidak dalam keadaan manunggal, kita melakukan sesuatu pasti rodok-rodok menyadari. Rodok-rodok loh ya. Nah karena rodok-rodok berarti kan ada keraguan. Disadari atau tidak disadari. Ya, ada keraguan. Nah akibat dari ada keraguan walaupun hanya secuil, maka salah satu dari 4 roh kita akan mendapat karma di sini, akan mendapat adil. Karena apa? Karena tidak melakukan kerjasama yang baik. Kenapa ada kalanya males? Kenapa ada kalanya nggak semangat? Ada kalanya semangat. Ada kalanya lupa. Ada kalanya ingat. Dikarenakan mereka berlima belum manunggal secara kontinu, secara terus-menerus. Sebab karena itu dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan kesadaran. Nah, kedewasaan dan kesadaran ini tadi sedang kita kaji dan sedang kita praktekkan bersama. Ingat jati diri, tapi lupa dewasa, lupa kesadaran, podo ae. Jadi kalau sudah ingat jati diri, jangan lupa, selanjutnya itu jangan lupa. Kalau sudah ingat jati diri, selanjutnya jangan lupa kalau kita sedang mengkaji dan mempraktekkan kedewasaan diri dan kesadaran diri. Jadi jelas, judulnya itu jelas gitu loh. Jalannya itu jelas. Ingat jati diri tapi tidak jelas jalannya, tidak jelas judulnya, tetap kita akan mengaktifkan otak. Otak yang kita aktifkan dalam keadaan tidak manunggal ya sudah pasti kacau. Kacau. Tapi kalau judulnya jelas, jalannya jelas, yaitu sedang mengkaji dan mempraktekkan kedewasaan dan kesadaran, kita tidak perlu mengaktifkan otak. Tidak perlu berpikir gitu loh. Tidak perlu berpikir. Aku harap apa ya? Tidak perlu begitu. Karena apa? Karena otomatis akan ada yang menggerakkan. Nah, kita tinggal mengikuti pergerakannya saja. Tanpa perlu capek-capek merancang. Nggih. Karena ini zaman milenium, sudah pastilah. Walaupun panjenengan manula, duwe Android. Milenium ya. Kita tidak bisa memungkiri toh. Kita tidak bisa memungkiri. Tapi ingat, agar supaya bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri dan menjaga diri, ojo lali jati diri. Oke. Jangan lupa jati diri. Kalau sudah ingat jati diri, jangan lupa juga bahwa jati diri kita sedang kita gunakan untuk mengkaji dan mempraktekkan kedewasaannya dan kesadaran pribadinya.
Sehingganya dimanapun kita bisa membawa diri. Masuk internet bisa membawa diri kita ke internet. Ning Facebook, ning Instagram, ning Line, ning YouTube, kita bisa membawa diri. Kita bisa menyesuaikan diri di Facebook. Menempatkan diri di Facebook, menjaga diri di Facebook. Bahkan kita bisa menjadi motivator di internet. Bukan pencari motivator, tapi pemberi. Malah pemberi. Kalau sampai panjenengan mengalami, sewaktu-waktu mengalami ngelokro apa-apa males, iseng kan, margo males neng dindi kan, males neng dindi, dasarin duwe Android, buka internet, tahu si dia makin cantik semangat, berarti itu tandanya panjenengan balik nol neh. Membaca update statusnya langsung duduk semangat, berarti kembali nol lagi panjenengan. Tahu wajahnya si dia semakin ganteng, langsung semangat, males hilang. Nol maneh jenengan. Itu berarti panjenengan kembali nol lagi. Segera perbaiki, jangan tunggu lama-lama. Karena apa? Karena jati diri panjenengan ditentukan oleh gambar. Oleh gambar. Jati diri panjenengan ditentukan oleh tulisan. Remeh banget. Tuhan menciptakan panjenengan dengan tidak remeh, tapi panjenengan meremehkannya hanya karena weruh gambar ganteng, weruh gambar ayu, iso semangat. Ora weruh gambar ganteng, ora weruh gambar ayu, nglokro. Panjenengan sudah meremehkan diri sendiri, sudah menghina Tuhan. Sudah menghina Tuhan. Maka keinginan kita manunggal secara abadi dan sempurna dengan Tuhan. Maka kita menghina Tuhan, meremehkan Tuhan. Bagaimana bisa? Jadi meremehkan Tuhan, menghina Tuhan, itu sesungguhnya sepele banget. Kenapa? Karena tidak perlu muluk-muluk. Tidak perlu kata-kata setinggi langit. Untuk menghina dan meremehkan Tuhan, tidak butuh kata-kata indah, tidak butuh kata-kata banyak, tidak butuh kata-kata setinggi langit. Besok kita takut tidak makan, itu loh sudah menghina Tuhan. Sudah meremehkan Tuhan. Besok takut tidak makan, itu sudah menghina Tuhan, sudah meremehkan Tuhan. Sepele kan menghina Tuhan itu ternyata. Jadi tidak perlu dalil, tidak perlu hadis, tidak perlu ayat untuk menghina Tuhan itu. Namun, jika sewaktu-waktu panjenengan mengalami malas, namun panjenengan mau berupaya untuk kembali semangat, hati-hati. Itu tandanya panjenengan ada di lingkaran dewasa, ada di lingkaran kedewasaan. Hati-hati lakunya, hati-hati patrap samadinya. Karena kalau bukan di saat laku, pasti kejadiannya ketika di patrap samadi, panjenengan akan menyaksikan kemanunggalan panjenengan.
Tapi kalau sewaktu-waktu panjenengan malas, kalau ndak ada yang memberi motivasi panjenengan tetap bermalas-malas, panjenengan masih jauh dari situ. Apalagi kalau semangatnya bisa kembali hanya membaca tulisan si dia dan melihat gambarnya si dia jauh banget. Jika sewaktu-waktu panjenengan lupa, kok panjenengan bisa ingat sendiri tanpa diingatkan orang lain, tanpa ada yang mengingatkan, panjenengan bisa ingat sendiri. Hati-hati. Karena apa? Karena dimulai dari situ panjenengan akan mendapatkan sign. Dan pembuktian dari sign itu tadi bisa panjenengan peroleh ketika laku atau ketika patrap samadhi. Hati-hati yang saya maksud di situ. Dan biasanya ini orang lain yang tahu. Bukan kita. Biasanya orang lain yang tahu. Yeah. Semisal contoh. Kita melakukan kebaikan di Facebook. Melakukan kebaikan di Facebook kan bentuknya tulisan. Ya enggak? Bentuknya kan tulisan. Setelah melakukan kebaikan berupa tulisan di Facebook, tunggu saja. Kalau ada yang mengetahui, weh kata-katamu begitu indahnya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Panjenengan akan mendapatkan sign di situ. Karena itu adalah tanda-tanda kalau panjenengan dewasa. Kalau panjenengan benar-benar berkesadaran. Sehingganya apapun kelakuannya adalah kebaikan. Dan untuk mereka yang menyukai kebaikan, pasti akan menyambut itu. Pasti akan memuji. Pasti akan memuji. Nah, mereka yang tidak menyukai kebaikan, pasti akan mencela. Hati-hati panjenengan. Hati-hati. Wah, sombong, sok tahu. Bagi mereka yang belum dewasa dan tidak berkesadaran. Hati-hati, itu tandanya panjenengan ada di lingkaran itu. Karena kalau tidak hati-hati, sign-nya panjenengan nggak dapat. Sign-nya panjenengan tidak dapat. Kalau panjenengan tidak hati-hati. Kesimpulannya, orang yang sadar diri, orang yang ingat diri, orang yang tahu diri, pasti kelakuan apapun yang dia lakukan adalah baik. Dan dengan kebaikan demi kebaikan yang selalu dilakukannya, maka sign akan menyertainya. Ilmu pemahaman, ilmu pengertian, ilmu pengetahuan, logika, real, nyata akan menyertainya. Sehingganya entah itu ketika laku, entah itu ketika patrap samadhi bisa menyaksikan kemanunggalan.
Jadi kalau sainnya masih kurang, nggak bisa menyaksikan itu. Karena apa? Karena ketika kejadian, kesadarannya hilang. Ya, kesadarannya hilang. Kalau sainnya tidak jelas, tidak bisa menyaksikan. Dikarenakan ketika kejadian kesadarannya hilang, luntur, tidak mampu mencerna. Nah, ini kaitannya ada dengan yang sudah saya sampaikan 2 malam berturut-turut tempo hari, yaitu tentang nikah atau kawin atau nunggal. Misal contoh, malam ini saya males. Malam ini saya males. Dikarenakan Tuhan adalah dualisme, berarti kan ada semangat. Tanpa menunggu motivasi, tanpa menunggu inspirasi, tanpa menunggu ada yang ngurak-ngurak, saya bersemangat. Berarti dengan ini saya sudah berhasil nikah atau kawin atau nunggal dengan males. Semisal contoh lagi, saat ini saya lupa. Dikarenakan lupa, pasti semerawut kan ya. Apapun serah enak lah, namanya orang lupa itu kelihatan gitu loh. Orang lupa, orang nggak ingat, kelihatan banget. Dari segi apapun itu kelihatan. Begitu tersentuh ingat, gopoh kalau istilah Jawanya ya. Gopoh. Bergegas gitu ya. Bergegas membenahi diri, berarti di situ saya sudah berupaya nikah atau kawin atau nunggal dengan lupa tadi. Jangan salah paham. Semangat, semisal contoh, ini sisi lainnya. Dikarenakan apa? Karena Tuhan adalah dualisme di sisi lain. Malam ini saya semangat. Malam ini saya semangat. Dikarenakan saya dalam keadaan sadar, dikarenakan saya dalam sikon berkesadaran, saya selalu tidak pernah lupa bahwa Tuhan adalah dualisme. Artinya, di samping semangat kan ada males. Ya enggak? Di samping semangat ada males. Karena saya mengetahui ini, maka saya menikahkan atau mengawinkan atau memanunggalkan semangat saya dengan males. Sehingganya tidak terlalu semangat. Karena apa? Karena apapun itu kalau sudah terlalu pasti ora tepat.
cepat. Ngono lho. Jadi slow. Nggih, slow. Saat ini saya ingat. Saat ini saya ingat. Ingat apa? Ingat jati diri lah. Nah, gitu. Nah, karena dalam keadaan ingat, berarti kan berkesadaran tuh. Karena yang diingat adalah jati diri, berarti kan dewasa tuh. Ya. Karena berkesadaran dewasa, ngerti, paham, dan tahu kalau Tuhan adalah dualis yang harus kita nikahkan, yang harus kita kawinkan, yang harus kita nunggalkan dengan apapun. Ingat, berarti di sampingnya ada lupa, ada ndak ingatnya kan. Artinya kesempatan kita. Ketika kita sedang ingat, itu adalah kesempatan kita. Karena apa? Karena kalau lupa, orang itu kesempatan namanya lupa. Ya enggak? Ketika sedang ingat, berarti kita ada kesempatan untuk menikahkan atau mengawinkan atau memanunggalkan ingat dengan lupa. Caranya. Jadi jangan mentang-mentang ingat. Jadi dalam keadaan apapun, rogoku saka iki, onku saka. Oh ya budak kowe. Kowe lagi apa? Meneng jublok. Oh ya dibudak-budakne wong. Lah terus caranya gimana Pak Beb? Ya di sela-sela mengingat ya karo menoleh-noleh lah. Perhatian wajar. Najar itu aja jublok ngeling rogoku saka iki, jiwaku saka iku saka. Kaya wong wiridan ngono kae. Ya ono waktu ya kesandung. Nah, ketika kita dalam keadaan ingat diri, fungsikan seluruh indera kita. Mata ya dienggo ndelok. Kuping ya dienggo ngrungokne. Irung ya dienggo ngambung. Tapi aja ngambung bojone wong. Kita fungsikan seperti bagaimana biasanya. Nah, dengan begitu berarti kita sudah berupaya menikahkan atau mengawinkan atau memanunggalkan ingatnya kita dengan lupanya kita jika sewaktu-waktu muncul wis ora apa-apa. Ngono lho. Karena apa? Lah wis kawin sah. Udah sah. Tidak menjadi momok, tidak menghantui, tidak mencelakai. Itu yang disebut manusia biasa, manusia lumrah, manusia yang sesungguhnya. Jadi orang aneh-nganehi, orang neko-neko, wajar-wajar saja. Lah wahyu pancagaib untuk itu loh diberikan kepada kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa. Bukan untuk melebihi Tuhan. Gitu. Jadi wahyu pancagaib itu diturunkan atau diberikan atau diwahyukan kepada kakek moyang kita Adam dan nenek moyang kita Hawa hingga kepada kita ini bukan untuk melampaui Tuhan. Tapi untuk mengakui diri kita sendiri bahwasanya kita itu adalah makhluk, bukan Tuhan. Nah ini akeh sing ora siap ngene. Wah, aku mbiyen kuliah. Semene yuta ya.
Be aku mbiyen mondok semene taun nih. Be aku mbiyen meguru ning Bukit Manoreh. Ilmu iki peh. Urung siap aku Pak Web. Akeh sing kaya ngono. Salah paham. Padahal bodohnya kita itu adalah bodohnya air, bodohnya angin, bodohnya api, bodohnya bumi. Ojo sembrono. Ojo sembrono. Belum lagi hidup kita. Bodohnya hidup kita itu adalah Tuhan. Ilmu apa sing iso nandingi? Nah, untuk mencapai tingkatan ini, kita harus benar-benar semeleh. Kudu wani wudo. Meletakkan semuanya, segalanya, seluruhnya ketika patrap samadhi. Ingat loh, ketika patrap samadhi, bukan di luar patrap samadhi. Di luar patrap samadhi jenengan meletakkan harta, oh ya dirampok wong, dienggo rebutan tanggane. Dienggo rebutan tanggane. Di luar patrap samadhi meletakkan sarung baju, wah ya kacau maneh kowe. Luwih kacau maneh kowe. Apapun itu harus kita letakkan ketika patrap samadhi. Jangan dibawa-bawa. Apapun yang ada jangan dibawa-bawa. Apapun yang sudah tidak ada jangan diungkit-ungkit. Benar-benar kudu semeleh, benar-benar kudu legowo. Agar supaya bisa membodohkan diri di hadapan Sang Prabu. Beh, berarti ilmuku gak luntur ya Pak Bek? Ora. Wedi temen. Tambah hebat ya iya. Tambah hebat ya iya. Nah, kalau laku ini ilmu bisa luntur, berarti cantik dan ketampanan kita juga bisa luntur kan? Satu yang perlu saya ulangi lagi di bagian ini adalah tentang kedewasaan diri dan kesadaran diri kita. Yeah. Jadi gerak kita adalah kedewasaan, sedangkan gerik kita adalah kesadaran. Nah, kita membahas kedewasaan saja, wombo banget loh. Apa dan bagaimana dewasa itu? Karena apa? Karena dewasa ini nggak ada kaitannya dengan usia. Ya. Dewasa ini nggak ada kaitannya dengan usia. Ada, nggak sedikit. Usianya udah puluhan tahun, tapi sih kaya bocah. Akeh. Orang pirang. Sidik-sidik ngejak padu. Nek orang beneri ngeyel, bocah ta kuwi. Ora keturutan nangis, bocah. Orang dewasa enggak seperti itu.
Jadi sungguh memalukan jika mengalami lupa tidak bisa ingat sendiri. Tidak bisa berupaya ingat sendiri. Sungguh memalukan jika mengalami jatuh tidak mau berusaha bangkit sendiri. Sungguh memalukan karena kita adalah dewasa dan kedewasaan kita berkesadaran. Nah, di dalam pengkajian dan pempraktekan ini, status kita adalah maha guru jika sudah selesai. Guru saja itu sudah dituntut lebih. Guru saja sudah dituntut lebih, apalagi maha guru. Jenengan nanya kemana saja. Guru sebenar-benarnya guru terbaik adalah hidup kita. Nah, kalau hidup kita itu adalah guru terbaik, berarti kan maha guru. Kan? Maha guru. Lah tingkah polai maha guru piye? Kelakuannya maha guru piye? Sudah pasti selalu menjadi motivasi, sudah pasti selalu menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi tauladan. Semeleh legowo. Ketika patrap samadhi. Semeleh legowo ketika patrap samadhi. Ora semeleh, ora legowo, mesti abot. Karena apa? Karena memungkiri diri sendiri. Wis pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan. Ora semeleh, ora legowo, ya salahe dhewe. Padha karo ndilat idu sing wis tiba. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang klik, kurang jelas mungkin. Nggih. Ingat, jati diri kita harus tertanam kuat di dalam jiwa dan harus tumbuh rindang. Nggih. Urut-urutannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi atau seperti yang sudah panjenengan catat sore tadi. Kuwi urut-urutane, nggih, urut-urutannya. Jadi semrawut enggak bisa. Enggak sesuai urutannya enggak bisa. Kalau urutannya tidak sesuai sama dengan merubah. Maka jati diri kita itu adalah baku. Tidak bisa diubah, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Baku dia. Enggak bisa diotak-atik.
Dengan ini kalau sampai ada yang ditegur berarti belum dewasa. Kalau sampai ada yang ditegur berarti tidak berkesadaran. Dan kadangan kita malam ini cukup. Sekarang tinggal prakteknya. Terima kasih, tercerahkan kita semua.